Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana panduan sholat. Yang pertama, dengan sunnah Rasulullah itu kita harus berniat untuk sholat. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ya, bahwa niat adalah maksud hati untuk melakukan sesuatu. Sholat tidaklah sah tanpa niat, dan sholat tidaklah diterima jika niat sholat bukan karena Allah. Nabi SAW bersabda, setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama sepakat niat adalah amalan hati, sehingga niat tidak perlu diucapkan ketika hati sudah beriktikad untuk melakukan sholat. Itu sudah niat yang sah. Nabi SAW juga tidak pernah mengajarkan lafaz tertentu untuk niat sholat. Kemudian berdiri tegak menghadap kiblat. Berdiri ketika sholat wajib, termasuk rukun sholat. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka duduk. Jika tidak mampu, maka sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga menunjukkan boleh sholat dalam keadaan duduk jika tidak mampu berdiri, atau berbaring jika tidak mampu duduk. Wajib menghadap ke arah kiblat ketika berdiri, kecuali sholat di atas kendaraan. Bagi penduduk Makkah, wajib menghadap ke arah Ka'bah. Adapun bagi penduduk luar Makkah, cukup mengarah ke arah kota Makkah, tidak harus pas ke Ka'bah. Pandangan mata ketika berdiri lebih utama memandang ke arah tempat sujud. Ya. Di sini lebih ditekankan untuk memandang ke arah tempat. Kemudian melakukan takbiratul ihram. Ya. Di sini takbiratul ihram itu sebagaimana kita ketahui, ya, caranya dengan mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar dengan suara yang minimal dapat didengar diri sendiri. Tidak sah sholat tanpa takbiratul ihram. Nabi SAW bersabda, jika engkau hendak sholat, ambillah wudhu lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tangan diangkat sampai setinggi pundak, sebagaimana hadis riwayat Ahmad Sahih, atau pangkal telinga, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya bersedekap. Setelah takbiratul ihram, tangan bersedekap. Hukumnya sunnah. Caranya yaitu dengan meletakkan tangan kanan berada di atas tangan kiri. Sahal bin As'ad berkata, dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya ketika sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada dua bentuk bersedekap yang boleh dipilih. Yang pertama, al-wad'u, letakkan kanan di atas kiri tanpa melingkari atau menggenggamkan. Letak tangan kanan ada di 3 tempat, di punggung tangan kiri, di pergelangan tangan kiri, dan di lengan bawah dari tangan kiri. Dalilnya hadis dari Wa'il bin Hujr tentang sifat sholat Nabi. Setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri, atau di atas pergelangan tangan, atau di atas lengan. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian al-qabdu, jari-jari tangan kanan melingkari atau menggenggam tangan kiri. Dalilnya hadis dari Wa'il bin Hujr. Aku melihat Nabi SAW berdiri dalam sholat, beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya. Hadis riwayat An-Nasai Sahih. Adapun mengenai letak sedekap, tidak terdapat hadis yang sahih dari Nabi SAW mengenai hal ini, sehingga perkaranya longgar. Boleh di dada, boleh di perut, atau juga di bawah perut. Semua ini ada contohnya dari salafus soleh. Membaca doa istiftah. Di sini kita bisa mengetahui bagaimana
doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika istiftah. Hukum membacanya adalah sunnah. Ada beberapa macam jenis doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih di antaranya adalah doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Allahumma gsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barod. Yang artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahanku dengan air dan. Kemudian selanjutnya membaca ta'awudz, lalu membaca basmalah. Setelah membaca istiftah, lalu membaca ta'awudz. Hukumnya sunnah. Ada beberapa bacaan ta'awudz yang sahih di antaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Atau A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Hadis riwayat Abdul Razak dalam Al-Musannaf. Ta'awudz dibaca secara sir, lirih. Para ulama berbeda pendapat apakah basmalah dibaca secara jahar, keras, atau sir. Yang rajih lebih afdal membaca secara sir, lirih. Namun boleh sesekali membaca secara jahar karena riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa beliau mengeraskan balah. Kemudian selanjutnya membaca Al-Fatihah, rukun sholat. Di mana setelah membaca ta'awudz lalu membaca surat Al-Fatihah. Tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun berbeda lagi bagi makmum. Para ulama berbeda pendapat. Apakah makmum ikut membaca Al-Fatihah ataukah dia mendengarkan bacaan imam? Yang rajih, jika makmum mendengar imam sedang membaca secara jahar, maka ia wajib mendengarkan dan diam. Makmum tidak membaca Al-Fatihah ataupun bacaan lain. Jika makmum tidak mendengarkan imam membaca karena dibaca secara sir, maka ia wajib membaca Al-Fatihah. Inilah pendapat jumhur ulama. Setelah membaca Al-Fatihah, disuruhkan mengucapkan amin dengan jahar keras. Amin. Artinya, ya Allah, kanlah. Selanjutnya, membaca surat Al-Quran. Membaca surat Al-Quran yang dihafalnya. Ya. Selain surat Al-Fatihah, ya, dengan jahar keras di sholat jahriyah, maghrib, isya, dan subuh. Selanjutnya, ruku. Dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sama seperti takbiratul ihram. Kemudian membungkukkan badan sehingga punggung dan kepala dalam keadaan lurus. Telapak tangan menggenggam lutut dengan jari direnggangkan. Dari Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan, Nabi SAW jika ruku, beliau meletakkan kedua tangannya pada lututnya dan meluruskan punggungnya. Hadis riwayat Abu Bukhari. Ketika ruku membaca doa Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Hadis riwayat Abu Bukhari sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya setelah ruku i'tidal, bangun dari ruku. Ya, disunahkan tatkala bangun dari ruku mengucapkan tasmi dan ketika berdiri tegak mengucapkan tahmid. Ucapan tasmi adalah Sami Allahu liman hamidah. Ya. Sampai berdiri lurus. Ya. Sedangkan bacaan tahmid adalah Rabbana walakal hamdu. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah berkata, jika Nabi SAW membaca Sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar pujian orang yang memujinya.
maka beliau melanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami, bagimulah segala. Kemudian setelah itu i'tidal, bangun dari ruku. Jika Nabi SAW ruku dan mengangkat kepalanya dari sujud, beliau bertakbir. Dan jika bangkit dari 2 sujud, 2 rakaat, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Setelah membaca tahmid, disunahkan untuk membaca zikir mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW apabila i'tidal, maka beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, mil'us samawati wal ardi, wa mil'u ma bainahuma, wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Maha mendengar Allah terhadap siapa saja yang memujinya. Wahai Rabb kami, hanya bagi Engkau jua segala pujian, sepenuh langit, bumi, dan sepenuh isi langit dan bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki seperti itu. Kemudian selanjutnya melakukan sujud pertama. Dari kondisi berdiri setelah i'tidal, turun untuk bersujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Para ulama berbeda pendapat, apakah lebih dahulu tangan atau lutut ketika turun? Yang rajih wallahu alam. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar bahwasanya ia turun sujud dengan kedua tangannya sebelum lututnya. Hadis riwayat Al-Bukhari secara mu'allaq. Cara sujud adalah dengan menempelkan 7 anggota badan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota badan. Jidat sambil menunjukkan kepada hidungnya, 2 tangan, 2 lutut, dan jari-jari kedua kaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa hidung juga termasuk yang wajib ditempelkan. Kemudian kedua tangan sejajar dengan pundaknya atau pangkal telinganya. Dengan jari-jari dalam keadaan rapat dan menghadap kiblat. Lengan dibuka dan tidak menempel dengan badan. Nabi SAW jika sholat sujud, beliau meregangkan kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun ini dilakukan semampunya tanpa mengganggu orang yang sholat di sebelahnya. Ketika sujud membaca doa Subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali atau lebih. Dianjurkan memperbanyak doa ketika sujud karena seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah selanjutnya duduk di antara 2 sujud. Bangun dari sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Kemudian duduk iftirash. Duduk iftirash adalah duduk dengan cara menegakkan telapak kaki kanan dan posisi jari-jarinya menghadap kiblat. Sedangkan kaki kiri dalam keadaan tidur dan diduduki oleh pantat. Kedua tangan diletakkan di atas paha, jari-jari menghadap ke kiblat. Ketika duduk mengucapkan doa, Robbigfirli, Robbigfirli. Wahai Robku, ampunilah aku. Wahai Robku, ampunilah aku. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Atau membaca Allahumma gfirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzukni. Mana diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mengucapkan di antara 2 sujudnya, Allahumma gfirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzukni. Ya Allah, anugerahkanlah untukku ampunan, rahmat, kesejahteraan, petunjuk, dan rizki. Kemudian setelah itu melakukan sujud kedua. Dari posisi duduk, turun untuk sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian sujud dengan tata cara sujud yang sama seperti sujud pertama. Melakukan duduk istirahat dan bangun menuju rakaat kedua. Dari posisi sujud, bangkit tanpa bertakbir
untuk duduk sejenak dengan posisi duduk iftirash, lalu bangun untuk berdiri menuju rakaat yang kedua sambil mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangan seperti cara mengangkat tangan pada takbiratul ihram. Takbir ini dinamakan takbir intiqal. Intiqal artinya berpindah, karena takbir ini dilakukan ketika berpindah dari satu rukun menuju rukun berikut. Kemudian selanjutnya melakukan tata cara yang sama seperti rakaat pertama. Setelah melakukan takbir intiqal, berdiri secara sempurna dan bersedekap sebagaimana pada rakaat pertama. Kemudian seterusnya melakukan hal yang sama seperti pada rakaat pertama. Perbedaan hanya terletak pada beberapa hal. Pada rakaat kedua dan seterusnya tidak disyariatkan membaca doa istiftah. Sebagaimana namanya istiftah artinya membuka. Hanya disyariatkan pada rakaat pertama. Maka setelah takbir intiqal langsung membaca basmalah dan seterusnya. Pada sholat yang jumlahnya rakaatnya lebih dari 2, maka rakaat ketiga atau rakaat keempat bacaan Al-Fatihah dan bacaan surat tidak dikeraskan. Pada rakaat kedua, pada sholat yang sholatnya lebih dari 2, setelah bangun dari sujud yang kedua, tidak melakukan duduk istirahat, melainkan duduk tasyahud awal dan melakukan tasyahud awal. Pada rakaat terakhir, berapapun jumlah rakaatnya, setelah bangun dari sujud yang kedua, tidak melakukan duduk istirahat, melainkan duduk tasyahud akhir dan melakukan tasyahud akhir. Kemudian selanjutnya, cara duduk tasyahud awal. Duduk dengan posisi duduk iftirash, kemudian mengangkat jari telunjuk kanan hingga lurus ke arah kiblat sambil membaca doa. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan, semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi, dan juga rahmat dan berkahnya. Dan juga semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang solih. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, yaitu ketika beliau masih hidup bersama kami, namun ketika beliau telah meninggal, kami mengucapkan assalamu, maksudnya atas Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dan ada beberapa macam doa tasyahud lainnya yang sahih dari Nabi SAW. Dianjurkan untuk membaca sholawat saat tasyahud awal. Setelah tasyahud awal berdiri menuju rakaat ketiga, sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian selanjutnya, cara duduk tasyahud akhir. Para ulama berbeda pendapat mengenai posisi duduk tasyahud akhir. Sebagai ulama menyatakan bahwa posisinya tawarruk, yaitu duduk dengan cara menegakkan telapak kaki kanan dan posisi jari-jarinya menghadap kiblat. Sedangkan telapak kaki kiri berada di depan kaki kanan dan bokong menyentuh lantai. Sebagaimana ulama menyatakan untuk sholat yang 2 rakaat, maka duduk tasyahud akhir dengan posisi iftirash. Namun dalam masalah ini perkaranya longgar. Kemudian mengangkat jari telunjuk kanan hingga lurus ke arah kiblat sambil membaca doa tasyahud sebagaimana pada tasyahud awal. Lalu diwajibkan untuk membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Yang artinya, ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad
dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi sholawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Ya Allah, berilah barokah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi barokah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terdapat juga lafaz lain yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya berdoa sebelum salam. Dianjurkan membaca doa sebelum salam, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksa jahanam dan siksa kubur dan fitnah kehidupan dan kematian serta keburukan fitnah Masih Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dianjurkan membaca doa apa saja yang diinginkan, seperti Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian selanjutnya salam. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi sambil menoleh ke kanan hingga pipi kanan terlihat dari belakang. Dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini dilakukan ke kanan dan ke kiri. Ya. Yang artinya semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tetap atas kalian. Sambil menoleh ke kiri hingga pipi kiri terlihat dari belakang dan tidak terdapat hadis sahih mengenai mengusap wajah setelah salam, sehingga hal ini tidak perlu dilakukan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua dan menerima amal ibadah yang kita lakukan.